Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ummahat, kemarin kita sudah membahas aqsamul ma'arif, ya, macam-macam dari eh, kata yang ma'rifah. Sekarang kita bahas an-nakirah, kemudian ke atof. Baik. Untuk an-nakirah, ya Allah. Kata an-nakirah. Perlu kita ketahui al-aslu fil kalimah. Hukum asal dalam kata itu nakirah asalnya, tidak mengkhususkan kepada orang tertentu, ya. Kemudian kita sudah membahas al-ma'rifah itu ada 6, ya, wa ghairuha, dan selain dari yang 6 itu nakirah. Beres sebetulnya. Beres. 6 ma'rifah, sisanya nakirah. Maka kalau ada yang bertanya, misal kaifa, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Aina, nakirah ma'rifah? Nakirah, ya. Baik, Ustaz, ana ingin definisi apa yang diucapkan oleh Ibnu Ajurum. Baik. An-nakirah. An-nakirah ialah ismun syai'un fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Ismun adalah isim, syai'un. Syai'un. Syai' itu adalah menyebar. Tapi maksudnya di sini adalah mushtarakun. Mushtarak itu masuk satu sama lain kepada itu. Misal ada daurah, ya. Setiap orang itu yusyariku, ikut berpartisipasi ke dalam daurah itu. Maka nama yang banyak hal atau kata yang ikut ke dalam isim ini, ketika Anda bilang rojulun, maka banyak afrod, banyak satu demi satu yang ikut ke dalam kata ini, ya. Itu maksud mushtarak. Taib. Fi jinsihi, pada jenisnya. La yakhtassu, tidak khusus, bihi, dengan isim tersebut, wahidun duna akhar, seseorang tanpa yang lain. Gitu. Kita ambil contoh terlebih dahulu. Ismun syai'un fi jinsihi. Isim yang mencakup, menyeluruh, ya, satu sama lain berpartisipasi masuk ke dalam kata ini. Contohnya adalah rojulun, laki-laki. Maka rojulun ini merupakan ismun mushtarakun. Isim yang di isim ini banyak yang berpartisipasi atau bisa ditujukan kepada banyak orang. Rojulun ini bisa ditujukan untuk kepada banyak orang. Maksudnya bagaimana? Yaitu bisa kita tujukan kepada kullu zakarin, kepada setiap laki-laki, balighin, yang baligh, min bani Adam, dari keturunan Nabi Adam. Setiap laki-laki yang baligh dari keturunan Nabi Adam, kita bisa bilang rojulun. Maka ini, kata rojulun ini banyak orang yang berpartisipasi dalam kata ini.
ikut ke dalam kata ini. Tidak mengkhususkan seseorang tertentu, enggak. Begitu pula contoh yang lain, imro'atun. Imro'atun ini ismun mushtarakun untuk siapa? Kullu unsa, setiap perempuan, balighatun atau kullu unsa balighatin, yang baligh, min banati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Ya, seperti itu. Maka ketika Ana bilang seperti ini, maka Zainab ini nakirah atau ma'rifah? Kita bilang ma'rifah. Kenapa? Karena tidak setiap perempuan yang balik di keturunan Adam adalah Zainab. Paham ya? Makanya nanti di akhir mu'alif wa taqribuhu gitu ya. Karena memang seperti ini. Jadi nakirah itu kata yang tidak mengkhususkan kepada orang atau benda tertentu gitu saja ya. Itu lebih mudah. Kalau misal ini ada orang ya, orang nih, ketika Anda bilang rojulun, kalau laki-laki balik dari keturunan Adam ini masuk ke dalam kata ini, mushtarak, seluruhnya berpartisipasi dalam kata rojul, itu nakirah. Kalau ini orang, ya, ketika Anda bilang Ahmad, karena mengkhususkan kepada orang tertentu, dan ini disebut ma'rifah. Baik. Kemudian pengarang Ibnu Ajurum mengatakan wa taqribuhu, dan pendekatan untuk memahamkan mubtadi, mendekatkan pemahaman kepada akal mubtadi, beliau mengatakan, dan ini tentu walaisa alamah, Anda tegaskan, dan ini bukan menjadi tanda. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulu al-alif wal lam, ialah setiap kata yang cocok atau bisa masuk alif lam. Ketika rojulun kita bisa bilang ar-rojulu. Imro'atun bisa kita bilang imro'atun, imro'atun. Nisa. Imro'atun al-imro'atu. Al-mar'atu kok al-imro'atu. Al-mar'atu. Afwan. Al-mar'atu. Imro'ah kalau tidak ada alif lam, imro'ah. Kalau ada alif lam menjadi mar'atun. Ya, menjadi mar'atun. Seperti itu. Itu dia nakirah. Jadi sebetulnya kita sudah memahami apa itu nakirah. Baik, Ummahat, giliran siapa sekarang yang baca? Silahkan baca dulu nakirah. Ana Ustaz. Baik, silahkan. Ya Ustaz. An-nakirah. Qala wan-nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Berkata mu'allif, an-nakirah adalah setiap isim yang mencakup pada jenisnya, tidak khusus dengan isim tersebut seseorang tanpa yang lainnya. Wa taqribuhu, dan pendekatan pemahamannya, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi,
yaitu setiap kata yang cocok atau bisa dimasuki oleh alif lam padanya. Nahwu ar-rajulu wal farasu. Ya, jelas ya. Kita sudah jelaskan. Kemudian silahkan. Wa aqulu, dan aku mengatakan an-nakiratu, an-nakirah huwa kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baina afradu jinsihi. In baini. Min oh ya min baini afradu jinsihi, yaitu Afrodi jinsihi. afrodi Ustaz. Afrodi jinsihi, yaitu setiap isim yang diletakkan tidak untuk mengkhususkan seseorang Di antara seseorang orang-orang di antara orang-orang dari jenisnya. dari jenisnya itu dari jenisnya. Bal liyasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badali. Akan tetapi agar apa Ustaz? Cocok. Agar cocok. Akan tetapi agar cocok itlaqquhu ini apa Ustaz? Penyebutannya secara mutlak. Oh. Akan tetapi agar cocok penyebutannya secara mutlak pada setiap sesuatu, Ada setiap satu. pada setiap satu Berdasarkan bentuk badal. Sabil ini bentuk ya Ustaz? Bentuk. Berdasarkan bentuk badal. Nah, nahwu contoh rajulun wa mra'atun. Fa innal awwala yasihhu itlaqihi ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Contohnya rajulun dan imra'atun. Oh. Lanjut, Ustaz. Terus dilanjut silahkan. Lanjut dulu. Bahwasanya yang pertama adalah untuk menyesuaikan apa tadi? Yasihu apa Innal Ustaz? awal, maka sesungguhnya kata yang pertama sah. Sah. Boleh. Maka sah sesungguhnya kata yang pertama sah atau boleh apa tadi Ustaz? Penyebutannya secara itlak. Penyebutannya secara mutlak untuk setiap laki-laki yang balik dari Bani Adam. Wasani, dan kata yang kedua yasihhu itlaquhu ala kulli unsa balighatin min banati Adam. Dan kata ini, yang ini di sini bani dan Ustaz. kedua seharusnya banat. Oh, banat Ustaz. Harusnya banat. Ya Ustaz. Dan kata yang kedua sah penyebutannya secara mutlak pada setiap perempuan yang balik dari anak-anak keturunan Adam. Baik. Gini Umahat ya. Ana mau menjelaskan itlaquhu, apa sih maksud itlaquhu? Jadi gini. Ada istilah namanya mutlak muqayyad. Muqayyad itu terikat. Mutlak itu berarti tidak terikat, bebas. Baik. Umahat.
Ketika ana bilang ini ada cangkir, kemudian di dalamnya ini ada air teh. Teh ini mengikat air. Apakah bisa sesuatu yang di dalam gelas ini ana bilang air saja? Bisa nggak, Umhat? Tidak, Ustadz. Tidak. Maka kata air ini disebut muqayyad, terikat oleh teh, mesti dan harus kita bilang air teh. Ya. Kalau ana bilang misal di sini ada air, ada gelas, kemudian di dalamnya ada air. Misal airnya itu air saja. Memang ana ambil dari sumur air. Maka benda ini ana bilang maun. Dan ini penyebutan maun ini mutlak. Ya tidak terikat oleh apapun. Nah, eh, ketika sebetulnya akan agak sulit sih. Kurang lebih mutlak itu seperti itu, muqayyad itu seperti itu ya. Kebalikan dari mutlak itu muqayyad. Maka kita lihat nakirah ialah setiap isim yang diletakkan bukan untuk mengkhususkan seseorang tertentu ya, di antara orang-orang yang lain dari jenisnya sendiri. Akan tetapi penyebutannya itu agar cocok pemutlakannya itu ketika Anda bilang rojulun, ini mutlakan ya, Anda tidak bilang rojulun aqilun, berarti Anda mengikat kata rojul hanya untuk orang yang berakal saja, itu kan ya. Rojulun zakiyun, maka Anda mengikat kata rojul dengan zaki. Nah, kita rojulun aqilun atau zakiyun itu bukan menjadi mutlak, udah terikat lagi. Tidak semua Bani Adam atau tidak semua laki-laki balik dari keturunan Adam itu seluruhnya akil misal atau zaki, maka itu sudah tidak mutlak. Nah, mutlak itu tidak ada embel-embel selanjutnya. Baik, maksudnya adalah untuk cocok pemutlakannya disebutkan secara mutlak rojul ini ala kulli wahidin, kepada setiap laki-laki dari keturunan Bani Adam, ala sabilil badal. Ala sabilil badal itu bisa ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini. Jadi harus pilih salah satu. Bukan maksudnya kata rojul ketika Anda bilang rojulun, kata rojulun semua laki-laki masuk. Enggak. Cuman satu demi satu, kalau enggak ini ya ini, atau yang ini atau yang ini. Kalau bukan maksudnya ala sabili asyumul, sebetulnya syumul itu mencakup, bukan berarti seluruh orang bisa kita bilang rojul masuk. Bagaimana ya bilangnya? Hmm, Sekelompok atau seluruh kelompok laki-laki masuk ke dalam kata rojul, bukan berarti gitu. Maksudnya adalah kata rojul, setiap orang itu bisa kita bilang rojul. Orang ini bisa kita bilang rojul, bisa. Berarti yang lainnya dinafikan. Yang lainnya dinafikan. Itu ala sabilil badal. Tapi kalau ala sabilil sumul, seluruh orang bisa dikatakan rojul. Jadi ketika Anda bilang rojul, seluruhnya langsung mencakup seluruh laki-laki. Tapi kalau badal hanya satu dan menafikan yang lain. Bingung? Ya, udahlah. Memang makanya mu'alif tidak masuk ke sini. Ibnu Ajurum itu ya, tidak masuk ke sini. Contohnya rojulun imro'atun, maka kata rojulun ini ya sih cocok sah penyebutannya secara mutlak kepada setiap laki-laki dari keturunan Nabi Adam. Dan yang kedua imro'ah sah atau cocok penyebutan secara mutlak kepada setiap perempuan yang balik dari keturunan Nabi Adam. Bingung?
kita lihat. Ini wa alamatun nakirah, sebetulnya ini bukan tanda ya. Tanda nakirah itu bukan kemasukan alif lam, bukan. Jadi ini ana bilang laisa alamah, bukan tanda ya. Baik, silahkan dilanjutkan. Baca saja silahkan. Ya Ustaz. Wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula 'alaiha allati tu'assiru fiha ta'rifa. Dan ciri nakirah itu Ustaz, bisa dimasuki pada isim tersebut al yang mempengaruhi kemakrifahan pada isim tersebut. Yang memberikan bentuk ma'rifah ya. Oh iya. Pada kata tersebut. Kalau menyebabkan bisa nggak Ustadz tu'asiru? Bisa. Yang menyebabkan bentuk ma'rifah pada isim tersebut. Nahwu rajulun fa innahu yasihu dukhulu al alaihi. Contohnya rajulun, maka bahwasanya sah pada rajulun itu pemasukan al padanya. Wa tu'assiru fihi ta'rifa, dan menyebabkan pada isim tersebut menjadi ma'rifah gitu Ustaz. Fataqulur rajulu, maka engkau mengatakan ar-rajulu wa kadzalika, dan seperti demikian. Dan seperti demikian juga gulamun wa jariyatun wa sabiyun wa fatatun wa muallimun fa innaka taqulu, maka sesungguhnya engkau mengatakan al-ghulamu wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallimu. Baik. Ana bilang wa alamatun nakirah, ini bukan tanda. Kenapa? Contoh. Kita kan tadi sudah bilang bahwa kaifa nakirah ma'rifah, kita bilang nakirah. Apakah bisa kita bilang al-kaifa? Bisa kan ya? Berarti masuknya alif lam kepada kata itu bukan tanda nakirah, bukan. Tetapi wa taqribuhu. Perhatikan ucapan mu'alif Ibnu Ajurum, taqribuhu, mendekatkan pemahaman kepada mubtadi. Bisa masuk pada padanya itu alif lam yang memberikan efek ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lam yang masuk kepada kata tetapi yang tidak memberikan efek ma'rifah, ada, tapi kita belum pelajari itu ya. Nahwu rajulin fa innahu yasihu dukhulu al alaih, dan memberikan efek at-ta'rif ya. Begitu pula gulam, jariyah, sobi, fata, mu'alimah, semuanya bisa kemasukan alif lam. Baik. Sekarang kita akan membahas al-atfu. Kemungkinan kita tidak sampai beres ya untuk al-atfu. Sini beberapa contoh dan beberapa ungkapan Syekh Muhyiddin memang perlu kita sedikit koreksi ya. Mungkin kesalahan dari tibaahnya, wallahu a'lam. Jadi kata al-atfu secara bahasa itu al-mailu lugatan, condong. Tapi kadang-kadang al-atfu itu diartikan dengan kasih sayang. Ketika seseorang condong kepada orang lain dengan hatinya, maka maksudnya adalah kasih sayang, perhatian. Kemudian secara istilahan, ataf itu ada dua umah. Yang pertama atful bayan, yang kedua atfun nasti.
Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang pertama ialah atful bayan. Ana bilang atful bayan ini saudaranya naat. Kenapa? Karena memiliki fungsi yang sama. Cuman bedanya kalau naat ini dia itu mushtaq atau awal bil mushtaq. Taib. Umahat, tolong jawab sebelumnya. Di sini apakah Anda sudah pernah menjelaskan apa itu jamid dan mushtaq? Apakah Umahat tahu perbedaan mushtaq dan jamid? Umahat? Dulu pernah Ustaz. Udah ya? Udah Ustaz. Baik. Tapi lupa. Alhamdulillah. Oh, berarti jelaskan lagi berarti itu ya. Baik. Asful bayan ialah huwa tabi'u, adalah at-tabi' al-jamidu, yang jamid, al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif mukhassisu lahu bin nakirat. Baik. Mahat al-kalimah itu ada yang mushtaq, ada yang jamid. Jamid itu yang hanya menunjukkan kepada, yang hanya menunjukkan kepada zat atau hadas. Zat adalah benda atau sesuatu, baik orang, sesuatu, segala sesuatu yang bisa kita rasakan oleh panca indera. Kalau hadas ini kejadian. Misal hanya menunjukkan zat, benda, atau orang. Qalamun, rojulun, ya. Kitabun. Kalau yang menunjukkan hadas saja, ya, hanya, yang hanya saja. Zat faqat, Anda bilang gini saja, atau hadas faqat. Contohnya apa? Ilmun, dorbun. Ini menunjukkan apa? Kejadian. Ilmu, mengetahui, dorbun, pemukulan, fahmun, pemahaman. Nah, kalau mushtaq kan zat plus hadas. Maka contohnya ada rojul yang berilmu, maka menjadi alimun. Maka kata alimun ini menunjukkan zat seseorang dan hadas, yaitu ilmu. Atau orang laki-laki dan dorb menjadi boribun. Ini menunjukkan zat seseorang dan hadas, pemukulan. Ya. Nah, untuk atful bayan tabi' tetapi jamid, berarti hanya menunjukkan zat atau hadas saja. Kemudian fungsinya itu apa? Fungsinya itu al-muwaddih, penjelas. Limatbu'ihi, bagi matbu'nya, fil ma'arif, ketika ma'rifah. Wal al-mukhassis,
dan yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan lahu bagi tabi'nya fin nakirah dalam keadaan nakirah. Baik. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ketika ana bilang Ja'a Zaidun. Kemudian ana bilang akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Akhuka ini adalah atful bayan. Atful bayan. Dari Zaid. Di mana dia itu jamid, betul kan? Aku ini jamid. Hanya menunjukkan orang saja kan ya? Tidak ada kejadian. Di mana dia itu penjelas bagi matbunya itu Zaid. Jadi ini menjelaskan siapa Zaid ini? Aku kak saudaramu. Baik. Kemudian al-mukhassisu lahu fin nakirah, tetapi menghususkan bagi matbunya ketika nakirah. Contoh, hadza khatamun. Ini adalah cincin. Maka kata ini nakirah ya. Segala jenis cincin baik yang terbuat dari emas, dari besi, dari perak, semuanya masuk. Tapi anak khususkan. Ini cincin bukan seluruh cincin, tetapi hadza khatamun zahabun. Maka anak mengkhususkan bukan cincin yang terbuat dari besi, bukan cincin yang terbuat dari perak, tapi zahabun, cincin yang terbuat dari emas. Ya, jadi fungsinya memberikan penjelas dan memberikan kekhususan bagi matbu'nya. Baik, Ustaz. Apa bedanya atful bayan dan badal? Beda, beda. Baik. Kalau badal, ketika Anda bilang Ja'a Zaidun, Anda inginnya bilang seperti itu, Ja'a Zaidun. Tetapi Ana selang dulu sebelum Zaid itu Ana bilang Ja'a, misal Sodiquka, temanmu Zaidun, yaitu Zaid. Jadi kita tahu asalnya kita ingin bilang Zaid, cuman kita selang dulu oleh Sodiquka. Zaid ini adalah badal. Kenapa? Karena yang namanya badal itu al-maqsud bil hukmi bila wasitoh. Ketika kita bilang al-maqsud bil hukmi, yang kita maksudkan dengan hukum. Kita bilang ja'a, kita ingin bilangnya itu maksudkan ja'a Zaidun, cuman kita selang dulu oleh sadiquka. Nah, kalau atful bayan kita memang bilang ja'a Zaidun. Nah, kita hadirkan kata selanjutnya sebagai penjelas atau pengkhusus ketika nakir. Sebetulnya ringan untuk atful bayan ini. Baik. Tapi nanti kita akan menemukan di dalam kitab kita bahwa atful bayan itu adalah badal, badal itu adalah atful bayan. Ya memang anak kurang setuju. Kenapa? Kalaulah sama, kenapa dibedakan babnya gitu ya? Tentu dibedakan babnya juga, istilah juga beda, berarti ada perbedaan. Baik, sudah kita jelaskan atful bayan, sekarang atfun nasqi. Yang kedua, atfun nasqi. Atfun nasqi adalah at-tabi'u, adalah at-tabi' alladhi yang yatawassatu, yang berada di tengah, bainahu wa baina matbu'ihi, antara tabi'
Dan antara matbu'nya apa? Ahadu hurufil atfi. Salah satu dari huruf ataf berapa? At-tis'ah. Taib. Ustaz, tis'ah itu 9, sedangkan yang kita dapati di kitab ada 10. Enggak, 9. 9. Ada yang bukan termasuk kepada huruf ataf, yaitu imma, afwan, bukan amma, imma. Ini bukan huruf ataf, ya. Taib. Maka kita jelaskan huruf yang pertama adalah al-wawu. Al-wawu itu untuk apa? Lil jam'i, untuk menggabungkan. Bukan dalam hal apa? Baina al-ma'tuf, antara yang ma'tuf, wal ma'tufu alaihi fi hukmin wahidin, dalam satu hukum. Baik, Ustaz, Anda belum paham. Contoh. Dakhala Zaidun wa Hamidun. Dakhala Zaidun wa Hamidun. Nah, Ummahat, Hamidun ini disebut ma'tuf. Zaidun ini yang diikuti disebut ma'tufun alaih, ya. Maka ada fungsi wawu di sini untuk apa? Untuk menggabungkan antara ma'tuf, antara Hamid, dan antara ma'tuf alaihi itu Zaid dalam satu hukum. Apa hukumnya? Dakhala. Ya, masuk. Baik. Maka apa yang kita ambil dari dakhala Zaidun? Dakhala Zaidun wa Hamidun. Yang kita ambil, yang dapat kita ambil yang pertama, bahwa dakhala Zaidun, kemudian dakhala Hamidun. Jadi Hamid dan Zaid dua-duanya masuk. Kemudian yang kedua, justru kita belum tahu pasti. Apa yang kita belum tahu pasti? Yang belum kita tahu pasti, siapa yang masuk duluan? Masuk duluan. Siapa yang masuk duluan gitu? Siapa yang pertama kali masuk dulu? Zaid atau Hamid? Kita tidak tahu pasti. Mungkin Zaid, mungkin Zaid, kita bilang mungkin juga Hamid, ya. Kita belum tahu pasti. Dan kita juga belum tahu pasti masuk berbarengan. Apakah masuk berbarengan? Kita bilang mungkin juga. Mungkin. Jadi ketika kita bilang dakhala Zaidun wa Hamidun, ini tidak memberikan fungsi, tidak memberikan urutan, kemudian tidak memberikan apa, tenggang waktu. Jadi kita tidak tahu Zaid masuk langsung kemudian Hamid, mungkin. Atau kita bilang Zaid masuk tetapi diselingi oleh beberapa orang, ya mungkin juga. Ya, kita tidak tahu itu. Maka itu wawu lil jam'i. Jadi untuk mengumpulkan saja, pokoknya Hamid dan Zaid ini masuk saja. Yang masuk pertama siapa? Nggak tahu. Apakah di antara Zaid dan Hamid diselang oleh waktu yang panjang ada orang tertentu? Mungkin juga, kita nggak tahu. Itu fungsi dari al-waw.
Kemudian yang kedua adalah alfa. Alfa. Ini kita harus tulis al-jam'u. Jam'u juga, Pak. Ini sebetulnya tidak ditulis oleh Syekh Muhyiddin, tapi dia bilang harus ada al-jam'u. Dua-duanya dikumpulkan dalam satu hukum, ya. Kemudian ma'at tartib dengan urutan wa ta'qib dan ta'qib. Ta'qib itu tanpa jeda. Tanpa jeda. Ketika Anda bilang dakhala Zaidun fabakrun, maka yang kita ambil bahwa Zaid dan Bakrun ini dua-duanya masuk. Itu makna jam'u. Kemudian yang kedua ma'at tartib. Jadi kita tahu bahwa Zaid ini adalah orang yang pertama, Bakrun adalah orang yang kedua. Wa ta'qib. Ta'qib itu tanpa jeda. Maka Zaid langsung kepada Bakrun. Kemudian yang ketiga adalah summa. Kalau summa untuk al-jam'u tartib wat tarakhi. Tarakhi itu apa? Tarakhi itu longgar. Maksudnya ada jeda waktu. Contoh, dakhala Zaidun thumma Bakrun. Zaid masuk, kemudian Bakrun. Maka yang pertama, kita tahu bahwa Bakrun dan Zaid ini masuk keduanya. Tartib, oh berarti Zaid ini pertama. Bakrun ini nomor 2. Wat tarohi, berarti ada longgar. Tidak langsung dari nomor 1, tidak langsung ke nomor 2. Mungkin saja di sini ada jeda, ada orang. Ya, mungkin saja di sini ada Amr. Mungkin saja ada Hamid. Kita nggak tahu, ya. Pokoknya antara Zaid dan Bakr ada durasi waktu yang relatif lebih lama. Baik. Selanjutnya sebetulnya nomor 4. Au, am, la, apalagi lakin, kemudian ima. Ini pembahasannya sebetulnya panjang. Ana ingin membahas sesuatu yang tidak disebutkan oleh mu'alif. Jadi, Ana ingin bilang, bukan ini bilang, ingin menjelaskan bahwa beberapa hal perlu kita koreksi di kitab At-Tuhfah As-Saniyah ini, gitu ya. Dan kita akan membahas itu. Dimulai dari awu, ya. Kemudian ada sedikit kesalahan. Kita akan bahas sepertinya untuk pekan depan, ya. Karena relatif akan lebih panjang. Baik, Ana mohon maaf untuk tidak full 1 jam, ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Baik, sebelum Ana tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustadz, izin bertanya, Ya, Ustadz. boleh, silahkan. Tadi Ustadz kasih contoh yang atful bayan dengan badal. Ada. Iya, tadi contohnya kan kalau atful bayan itu dia kita sebutkan dulu apa Yang tadi? kita maksudkan. Ya, yang kita maksudkan, kemudian baru penjelasnya. Sedangkan kalau yang badal ada kata dulu di antara orang yang ingin kita sebutkan gitu ya, Ustadz ya. Betul. Itu apakah seluruh atful bayan dan badal seperti itu, Ustadz? Ini kalimatnya, Ustadz. Betul, pokoknya seperti ini, Qala asy-syaikhu Bilal. Yang kita ingin maksudkan yang berkata itu siapa? Bilal ya, Ustadz. Baik. Nah, Bilal
adalah al-maqsud bil hukmi. Kata yang kita maksudkan dengan hukum yaitu qala. Maka Bilal adalah badal. Asy-syaikhu di sini fa'il. Kalau atful bayan kita bilang qala Bilalun. Memang kita bilang ini maksud bil hukmi, iya. Ini fa'il, kita memang ingin bilang qala Bilal. Tapi orang lain itu mungkin belum paham. Bilal itu ada teman ana namanya Bilal, kemudian ada tetangga ana Bilal, kemudian ada ustaz ana Bilal. Kemudian ana bilang qala Bilalun ustadzuna. Maka ustadzuna ini adalah penjelas untuk Bilal. Ini disebut atful bayan. Baik. Itu yang Anda dapati dari apa yang Anda fahami ya. Tapi Ummahat akan banyak mendengar bahwa atful bayan bisa disebut badal. Badal bisa disebut atful bayan. Ya Allah. Ini kan kenapa bisa dibilang demikian gitu kan? Padahal atful bayan bab tertentu, badal juga bab tertentu. Dan sudah sangat-sangat jelas definisinya ya, sudah sangat-sangat jelas seperti itu yang Ana pahami. Silahkan, ada lagi sebelum Ana tutup. Silahkan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan pekan depan Ummahat ya. Silahkan dimurajaah kembali. Kalau ada yang tidak mengerti atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sebelum mulai dars. Insya Allah pekan depan ada beberapa hal yang Ana kasih tanda yang ada disebutkan di kitab At-Tuhfah ini perlu beberapa koreksi. Baik, sampai situ dulu. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.